Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sama-sama ngertiin apa itu corona yang sedang booming saat ini. Hari ini dunia sedang digemparkan dengan suatu wabah virus baru. Virus itu ada kurang lebih mulai akhir Desember 2019. Virus itu begitu dahsyat karena menyebar secara cepat. Itu dimulai di suatu kota kecil yang bernama kota Wuhan, itu di provinsi Hubei di Tiongkok. Itu ditemukan suatu pneumonia yang misterius. Apakah pneumonia ini? Para ahli meneliti ternyata disebabkan oleh suatu virus. Virus itu adalah virus corona. Nah, mari kita tinjau tentang virus ini. Virus corona itu mulai diketahui di muka bumi sebetulnya itu tahun 1960. Dia itu sebagai suatu virus influenza. Tetapi dia adalah zoonosis virus, menyerang binatang. Nah, dunia tidak melirik corona saat itu karena sebagai virus tidak berbahaya. Tapi kondisi itu berubah. Pada tahun 2002 muncul suatu penyakit misterius, pneumonia misterius yang menyebabkan kematian dan penyebaran yang cepat, yang itu disebut SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Penyebabnya coronavirus itu ada di provinsi Guangdong, Cina saat ini. Kemudian penanganan dilakukan, riset-riset dilakukan sampai karena perubahan cuaca virus itu hilang. Kemudian dunia mulai melupakan corona. Hadir lagi 2012 yang disebut sebagai MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Itu letaknya adalah di Timur Tengah. Kematian juga cukup banyak pada saat itu. Nah, mulai itu para ahli menyadari bahwa ternyata coronavirus sudah melakukan mutasi. Dia berubah menjadi monster yang menakutkan. Dia bisa menyebar secara cepat, bisa menyebar dan mematikan. Hingga hari ini itu muncul kembali coronavirus yang terakhir menyerang 2012 dalam bentuk baru disebut novel coronavirus 2019 yang dimulai dari kota Wuhan. Itulah kurang lebih tentang sejarah perjalanannya. Nah, hari ini WHO sudah mendeklar virus ini sudah menjadi gawat darurat dan dunia sudah mengalami pandemi. Virus ini sangat berbahaya. Saya punya laporan hari ini tanggal 12 Maret 2020. Dunia itu sudah luar biasa. Laporan 12 Maret 2020 dikutip dari sumber Kompas. Hari ini yang sudah terinfeksi oleh virus corona ini adalah 125.851 orang dengan kematian 4.615 orang dan sudah menyebar di 121 negara dari kurang lebih 193 negara yang ada di dunia. Menyebar sangat cepat dalam tempo sekitar 2,5 bulan. Dan urutan pertama sekarang dari 5 negara terbesar yang mengalami infeksi wabah coronavirus itu nomor 1 itu Cina. Yang terinfeksi sudah 80.921 orang dan yang meninggal 3.046 orang itu di Cina. Urutan kedua Italia. Infeksi ini sudah di Italia 12.462 orang, yang meninggal 1.045 orang. Yang ketiga urutannya Iran, yang terinfeksi 9.000 orang, yang meninggal 2.959 orang. Yang keempat Korea Selatan.
Korea Selatan yang terinfeksi 7.755, yang meninggal 60 orang. Kelima Prancis yang terinfeksi 2.284 orang, yang meninggal 48 orang. Untuk Indonesia, hari ini yang terinfeksi 34 orang, dengan yang meninggal laporan resmi 1 orang. Jadi dari situ kita tahu siapa yang sedang kita hadapi. Saya akan menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan dengan monster misterius ini. Ya, sekedar tahu bahwa coronavirus adalah suatu virus mRNA. Virus mRNA itu berubah secara cepat karena dia mengikuti DNA inangnya. Ini yang menyebabkan tidak ada obatnya dan belum diketahui vaksinnya, karena dia secara cepat itu melakukan perubahan sesuai dengan inang yang dia ikuti, sehingga obat menjadi tidak kenal, vaksin menjadi sulit mengenali virus karena cepat sekali berubah. Itu tipenya. Ada 3 genus, alfa, beta, dan gamma. Virus corona yang sedang kita hadapi ini sangat mudah menyebar karena ternyata dia jenis alfa coronavirus. Tetapi kita juga jangan terlalu khawatir karena virus ini ternyata sangat rapuh. Dia mati dengan pemanasan di atas 60 derajat. Kemudian dia juga mati oleh panas matahari dan melemah. Kemudian virus ini juga kulitnya itu merapuh sekali dengan desinfektan. Makanya tentang hal ini kita semua jadi mengetahui harus bagaimana. Saya akan bercerita tentang corona yang memberikan wabah. Ada 3 corona besar. 2002 adalah Severe Acute Respiratory Syndrome yang disebut SARS. Yang kedua adalah MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Yang ketiga sekarang novel coronavirus 2019. Ketiganya sama-sama tipe corona. Yang berbeda hanya urutan genomnya saja di RNA-nya. Kemudian sama-sama zoonosis virus. Jadi virus ini awalnya itu di binatang. Di mana SARS itu ada di binatang musang. Dulu ini adalah flu-nya musang. Kemudian yang kedua adanya adalah di binatang unta, yang MERS-CoV. Dulu adalah flu-nya unta. Yang sedang menyerang ini adanya adalah di hewan ular dan kelelawar. Dulu hanya flu-nya ular dan flu-nya kelelawar. Hari ini virus ini sudah melakukan multiplikasi dalam bentuk antigenik drift dan antigenik shift. Dia berubah melakukan mutasi sehingga bisa menyerang manusia. Mari kita sama-sama kenali bagaimana virus ini masuk. Virus ini masuk dengan cara droplet, bukan airborne disease. Artinya dari percikan ludah dari penderita. Contoh kasus seorang penderita bersin, tangan ini sudah penuh. Saat bersalaman dengan orang berikutnya sudah punya. Orang berikutnya menyentuh 3 lokasi, mata, hidung, mulut, akan terjadi infeksi. Jadi penggunaan masker sangat penting agar tangan kita tidak megang area hidung dan mulut. Kacamata pun sebenarnya sangat penting agar kita nggak mengucek-ngucek mata. Itu gambaran buat yang belum menderita. Buat yang menderita itu mutlak perlu, karena kalau dia bersin akan tertahan dropletnya. Selain faktor ini, ternyata juga berhubungan dengan daging. Pada saat kita megang daging, dagingnya terinfeksi. Saat kita ada ngelus-elus binatang, binatangnya terinfeksi. Seperti itu. Jadi caranya droplet. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam tubuh, itu ada 2 yang akan diserang. 1 saluran napas, kedua saluran cerna.
Alhamdulillah kita punya asam lambung. Virus itu akan mati dengan asam lambung. Tapi bagaimana halnya dengan orang-orang yang mengkonsumsi preparat yang menghilangkan asam lambung? Inilah yang agak berbahaya. Tetapi dia tidak terlalu kuat di saluran cerna, maksimalnya dia diare. Tetapi dia akan sangat fatal di saluran nafas. Karena sehabis masuk, dia melakukan replikasi secara cepat, untuk melakukan pembelahan secara cepat, dan replikasi itu menjadi tidak terkendali. Bentuk kerusakannya di paru itu adalah dia masuk ke paru, kemudian membuat suatu inflamasi yang sifatnya difus. Paru adalah salah satu-satunya organ yang memasok oksigen ke darah. Saat paru dipenuhi dengan inflamasi dan infeksi, paru tidak bisa memasukkan oksigen ke darah. Akhirnya terjadi yang disebut sebagai hipoksemia. Nah, hipoksemia ini akan menyebabkan kegagalan oksigen ke jaringan yang disebut hipoksia. Hipoksia ini akan menyebabkan kegagalan dari sel, kegagalan metabolisme jaringan, kegagalan organ. Hanya terjadi yang disebut multiple organ failure. Terjadi gagal hati, gagal jantung, gagal nafas, penurunan kesadaran. Dari aspek hipoksia ini ada aspek yang lain, virus merusaknya. Karena replikasi yang sangat cepat, pembelah diri yang sangat cepat, virus ini jadi overload di saluran nafas, di paru overload, dia lompat ke darah, beredar di darah, nyangsang ke berbagai organ. Ini yang disebut sepsis. Nah, sepsis itu juga merusakkan organ. Jadi sifatnya adalah progresif, akut virus ini. Kemudian bagaimana sepsis bisa terjadi? Syaratnya 3. Ada pertahanan lemah. Yang kedua, ada konsentrasi kuman yang tinggi. Yang ketiga, ada virulensi atau kegalakan kuman yang tinggi. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah menjaga agar konsentrasi kuman nggak masuk ke tubuh kita dengan cara alat perlindungan diri yang baik. Kita pakai masker, kalau perlu pakai kacamata. Kemudian cuci tangan sesering mungkin dengan seperti yang dikata tepung selat Cibubur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih seperti itu, dengan cuci tangan yang tepat. Kemudian hindari bepergian ke tempat-tempat yang berisiko seperti bandara, seperti rumah sakit. Itulah tempat-tempat berisiko. Dan tadi jaga pertahanan tubuh dengan 6 hal. Ini saya tekankan karena pertahanan tubuh sekarang adalah menjadi satu-satunya yang melawan virus ini. Dimana saat virus masuk, dia inkubasinya 2-14 hari. Sampai hari ke-7 kita belum punya pertahanan spesifik. Tubuh kita masih menjaga virus ini dengan pertahanan humoral. Nah, pertahanan humoral itu sangat diperlukan dengan cara 6 yang saya sebut ini. 1, gizi makanan, jangan telat makan. Jangan kurang gizi, makanan yang gizinya kurang. Juga jangan makanan-makanan yang buruk buat kesehatan, terlalu pedas, terlalu asam. Dengan jumlah yang cukup, itu bab 1. Bab kedua, tidur cukup. Yang ketiga, aktivitasnya terukur, jangan kecapean dulu menghadapi wabah yang seperti ini. Yang keempat, hindari semua bentuk stres. Yang kelima adalah matahari, olahraga ringan di bawah matahari. Yang keenam adalah hindari polusi. Itu 6 hal untuk menjaga pertahanan, dan ini sokok. Setelah 7 hari, imunitas humoral kita mampu menahan dia tidak berkembang. Imunitas humoral tidak mematikan, dia menahan aja. Virus tadi ditahan. Nah, hari ke-7 sudah siap, tentara hebat tubuh kita itu akan makan itu virusnya.
Akhirnya di hari ke-14 virus ini umurnya 14 hari, dia self-limiting disease, dia mati sendiri. Selanjutnya ada virus yang umurnya paling panjang 21 hari. Selepas 21 hari pastikan kita aman. Selanjutnya apa yang terjadi? Kita mempunyai kekebalan terhadap corona seumur hidup. Itu yang terjadi pada imunitas humoral yang saat ini. Kenapa? Karena kematian tertinggi di 0 dan 7, 0 sampai 7. Kematian tertinggi. Siapa mereka yang akan kena imunitas humoral? Hati-hati dengan nomor 1, anak di bawah 10 tahun. Mereka bukan orang-orang tua. Yang kedua, orang tua di atas usia 60 tahun. Yang ketiga, orang dewasa yang punya komorbid, yang punya imunokompromis, seperti misalnya dia melakukan hemodialisis. Kedua, dia seorang yang DM tidak terkontrol. Ketiga, mungkin penderita HIV. Yang keempat, penderita PPOK. Ya, dia seorang perokok berat. Hati-hati para perokok. Ya. Itu yang terjadi pada kasus ini. Jadi perusakannya sudah, pencegahannya 1, hindari ke tempat-tempat umum tadi, alat pelindungan diri yang baik, lifestyle yang baik, 6 hal tadi. Dengan hal seperti itu kita insya Allah akan selamat, selain tentunya doa. Tim medis melakukan strategi dengan 2 pilar. Pada saat seseorang dipindai ternyata suhunya 38, langsung dilakukan anamnesis klinis. Dia baru enggak ada histori bepergian dari tempat-tempat yang endemik. Kalau enggak, apakah dia baru berhubungan dengan orang-orang yang baru sakit, yang disebut klaster-klaster. Nah, pada kondisi itu ada masuk curigaan. Yang kedua adalah klinis. Walaupun dia tidak ditemukan riwayat kontak dan lain-lain, tetapi seseorang yang mengalami suatu infeksi kemudian cepat memburuk, di foto ronsennya itu terjadi infiltrat yang bertambah banyak, kemudian di mana-mana pneumonia leukositnya naik. Ini kalau pneumonia leukositnya turun, trombositnya turun, limfositnya turun, curigai. Semua yang dicurigai ini segera dilakukan swab. Swabnya dilakukan adalah di tenggorokan belakang. Kemudian habis itu bahan didapatkan kalau di hidung, swab di hidung itu akan didapatkan. Nah, dari itu kemudian dikirim ke Litbang Dinkes. Di Litbang Dinkes di sana akan dilakukan tes PCR polymerase chain reaction untuk mengetahui dan dilakukan genome existing. Jadi pengurutan genom. Dari situ akan ketahuan dia seorang corona atau bukan. Penelitian terbaru, setelah hari ke-11 seseorang yang pertahanannya bagus itu terbentuk antibodi dalam tubuh. Nah, antibodinya itu yang kemudian diambil untuk ditransferkan pada orang-orang kena yang komorbid tadi. Itu ternyata cukup membantu menolong seseorang dari kematian. Jadi terhadap coronavirus kita hati-hati, jaga diri, jangan lupa berdoa, karena hari ini Tuhan masih terus melindungi Indonesia. Karena negara-negara lain sudah begitu banyak bertumbangan, bahkan mereka bisa disebut negara maju, di mana status kesehatan masih dianggap lebih baik. Tapi hari ini logika sulit bicara. Kenapa Indonesia terus dilindungi? Insya Allah kan di Indonesia banyak orang-orang soleh. Kita terus berdoa kepada Allah, kita terus mendekatkan diri dengan takwa. Insya Allah bala ini tidak akan menimpa bangsa kita. Pemerintah sudah begitu hebat melakukan antisipasi. Insya Allah dengan ikhtiar yang bagus, dengan doa yang bagus, kita semua akan terselamatkan dari wabah virus ini yang diduga nanti akan
hilang karena pergantian cuaca menuju cuaca panas. Mungkin sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, khilafan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari diri saya yang baik dan dari syaitan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.